seluruh peserta kuliah metodologi desain untuk desain produk ya. Saya ucapkan selamat ketemu kembali. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan setelah minggu yang lalu kita melakukan presentasi dari karya teman-teman, hari ini kuliah untuk evaluasi ya. Jadi dari 3 tahap tersebut kita akan masuk di tahap terakhir, analisis, sintesis, dan terakhir adalah evaluasi. Dan kemudian mudah-mudahan minggu depan Anda semua juga bisa mempresentasikan karya Anda di tahap ini. Jadi masih ada 1 presentasi lagi. Saya mulai saja dengan men-share materi kuliahnya. Sudah kelihatan ya? Oke. Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dari rangkaian tiga tahapan dari proses desain yang paling sederhana ya, tahap analisis, sintesis, dan evaluasi. Walaupun begitu, tahap evaluasi ini selalu ada di semua tahap, semua model atau metode perancangan, baik itu design thinking, baik itu model dari yang sebelumnya seperti dari Jones ataupun dari Vijay Kumar dan sebagainya, tetap evaluasi atau tes atau penilaian itu menjadi bagian terakhir dari sebuah proses perancangan. Ya, sorry. Desain membutuhkan evaluasi atau penilaian kritis terhadap alternatif yang dibuat dan mempertimbangkan dengan cermat pada kekuatan dan kelemahan setiap usulan perancangan sampai ketemu kecocokan yang paling pas antara permasalahan dan solusinya. Ya, jadi permasalahan dan solusi itu menjadi bagian dari proses desain ya. Bagaimana kita berangkat dari permasalahan yang ada, kemudian menyusun solusi. Nah, di dalam tahap evaluasi ini adalah mencocokkan atau menilai, membobot bagaimana solusi yang kita tawarkan itu di satu sisi menjawab permasalahan, tapi di sisi lain juga menjawab kriteria-kriteria lain yang memang dibutuhkan dalam sebuah desain ya. Dan apakah itu kriteria ekonomi, apakah itu kriteria fungsi, utilitas maupun bentuk gaya dan citra makna gitu ya. Nah, kemudian juga selain mengetes hal itu, Anda juga bisa melihat dalam kalimat yang saya tuliskan di sini, kecocokan yang paling pas ya. Jadi desain itu memang tidak pernah tidak pernah mengatakan benar 100% untuk sebuah jawaban. Tapi adalah kebenaran yang mendekati sempurna gitu ya. Tidak pernah ada kebenaran yang yang baku seperti halnya dalam ilmu pasti ya, tapi selalu dia itu paling pas di antara alternatif-alternatif yang ditawarkan. Memperbandingkan alternatif-alternatif ya, jadi di dalam evaluasi ini sebetulnya memang alternatif-alternatif itu dibandingkan satu dengan yang lain ya.
tentu dengan melihat apa yang kita tuju dari desain tersebut dan kriteria-kriteria desain yang dipasang di situ ya. Tadi kalau dalam secara umum ada 4 kriteria, apakah itu kriteria ekonomi, apakah itu kriteria fungsi, apakah itu kriteria estetika ya. Kemudian yang satu lagi adalah citra dan gaya. Saya tadi juga mengatakan bahwa kriteria-kriteria ini biasanya diurut ada prioritasnya. Kriteria-kriteria mana yang diutamakan? Apakah kriteria ekonomi bahwa harganya harus murah dan terjangkau oleh orang banyak misalnya, sehingga mungkin keindahannya sedikit dikorbankan, mungkin segi fungsinya juga sedikit dikorbankan, mungkin juga citra dan gayanya juga sedikit dikorbankan. Atau sebaliknya, yang difungsikan adalah fungsinya, bahwa desain yang ditawarkan atau yang akan dibuat, yang dikerjakan itu mengutamakan fungsi, sehingga beberapa kriteria yang lain mungkin lebih ditawar gitu. Apakah mungkin harganya menjadi mahal ataupun estetikanya tidak terlalu tercapai gitu ya. Jadi di sini ada sebuah pilihan yang harus dibuat oleh apakah itu user, apakah itu klien, bahkan juga apakah itu desainernya ya. Kriteria mana yang akan diutamakan. Jadi di sini di dalam tahap evaluasi ini timbanglah keuntungan dan kekuatan dibandingkan dengan biaya dan kewajiban yang harus dibayar atau diberikan pada setiap alternatif. Urutkan alternatif dalam hal kesesuaian dan efektivitasnya. Nah, tadi kesesuaian dan efektivitasnya ini kan sangat kontekstual, berbeda satu desain dengan desain yang lain. Tadi apakah satu desain itu mementingkan murahnya atau mungkin juga mengutamakan kecepatan produksinya ya. Jadi pokoknya cepat bisa diproduksi karena akan segera dipakai, sehingga hal-hal lain dikorbankan. Tahap evaluasi, langkah 1, 2, dan 3. Buatlah keputusan-keputusan desain ya. Kembangkan dan sempurnakan desain, kemudian wujudkan desain. Buatlah keputusan-keputusan desain itu adalah pilihan pada masing-masing elemen ya, misalnya apakah itu masalah bahannya, apakah itu masalah bentuknya, apakah itu masalah cara produksinya ya. Setelah keputusan-keputusan itu diambil, kemudian diintegrasikan, disatukan, kemudian menjadi wujud desain seperti apa ya, dan dari situlah kemudian dia dievaluasi. Nah, setelah punya beberapa alternatif, evaluasilah dengan memakai kriteria desain yang telah ditetapkan. Saya atau kita sering lupa, atau ya proses desain yang dilakukan di bangku kuliah biasanya lupa bahwa di tahap awal, di tahap analisis atau di tahap ke lapangan atau menemui klien ataupun menemui user, itu sebetulnya kriteria itu harus dirumuskan atau harus ditentukan apa kriterianya, terutama kriteria-kriteria yang akan ditaruh di nomor 1 gitu ya, yang diutamakan atau yang harus dicapai terlebih dahulu. Nah, kriteria itu munculnya dari sana, bukan semata-mata dari desainernya ya.
nanti menjadi sangat subjektif dan bisa jadi tidak cocok kriteria desainer itu dengan kriteria kliennya atau bahkan usernya. Eksplorasi di awal dan evaluasi terhadap alternatif akan mengerucut pada 1, 2, atau 3 desain. Pada tahap ini perlu cara berpikir konvergen, fokus pada satu solusi desain yang spesifik ya. Jadi ini investigate, ini Anda bisa lihat proses desain yang lain ya. Ada investigasi, yaitu melihat ke lapangan, melihat pada usernya, melihat pada potensi industri teknologi yang dipunyai di satu tempat atau satu pabrik gitu ya. Kemudian di desain, desainer membuat desain atau membuat rencana yang lebih spesifik untuk produksinya, kemudian create dan dievaluasi. Design and plan ini ya biasanya menjadi satu bagian. Maksudnya dengan berpikir konvergen itu adalah mengerucut ya, jadi menuju pada satu pilihan tertentu setelah sebelumnya divergen ya. Divergen itu membuka, kalau konvergen itu mengerucut. Ketika satu keputusan final telah dibuat, usulan desain kemudian dikembangkan dan disempurnakan dan disiapkan untuk implementasi. Ya, terutama di desain produk itu masalah implementasi itu menjadi hal-hal yang krusial ya, yang perlu dirembuk atau dibicarakan, terutama dengan bagian produksi ya. Seperti Anda mungkin di tahap di karya-karya yang sekarang kan juga sudah membuat ya. Ketika Anda membuat satu model, satu produk, satu prototipe, itu pun sudah perlu melakukan pembicaraan dengan tukang atau dengan pemilik bengkel, bagaimana desain yang akan Anda bikin itu bisa diwujudkan. Nah, kalau sudah akan desain dalam skala produksi yang besar, implementasi itu juga perlu tindakan atau perlu kegiatan yang lebih variatif lagi selain mendiskusikan dengan bagian produksi, membuat mal untuk produksi, nanti juga bagaimana itu dikemas, bagaimana itu dibikin spesifikasi dari produknya, atau kemudian membuat petunjuk pemakaiannya, manual gitu ya, manual booknya. Nah, ini sangat banyak ya. Di sini termasuk persiapan produksi, gambar kerja dan spesifikasi ya, rencana pembelian bahan, konstruksi dan supervisi. Jadi ini adalah rangkaian yang ada di dalam sebuah akhir desain ya, atau dari desain menuju ke produksi. Nah, biasanya desainer juga terlibat ini di sini nih. Bahkan bisa jadi sangat intens karena dia akan mensupervisi implementasi dari desainnya ya, atau perwujudan transformasi dari desain ke wujud benda yang sesungguhnya. Desain proses dikatakan selesai ketika solusi desain telah diimplementasikan dan dievaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan desain. Nah, ini juga evaluasi itu bisa juga terkait dengan evaluasi dari kinerja desainnya ya. Sangat mungkin terjadi sebelum diproduksi secara massal, desain itu dites secara lab misalnya, daya tahannya terhadap kerusan misalnya, atau daya tahan konstruksinya, misalnya Anda membuat mebel, daya tahan konstruksinya gimana,
untuk diduduki orang dengan bobot sekian, bagaimana dia dipindah-pindah misalnya, apakah gampang, apakah susah atau ringan atau berat, kemudian tes dengan misalnya dengan cairan-cairan yang akan ada di dalam misalnya peralatan lab itu, atau peralatan yang peka terhadap zat-zat kimia, sehingga di situ harus ada tes yang terkait di sana. Jadi dievaluasi efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan desain. Ini juga kalau yang sangat rumit, misalnya seperti pesawat terbang itu ya, dia sebelum diproduksi secara massal harus diproduksi 1 atau sampai 3 untuk dites terbang gitu ya, berapa jam terbang, kemudian baru setelah itu masuk pada produksi yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya untuk desain produk itu ada proses panjang yang harus dilalui sebelum dia masuk di produksi secara massal. Desain yang baik atau good design itu seperti apa? Desain dikatakan bagus, ya ini karena tahap evaluasi ya, kita perlu tahu desain yang bagus itu seperti apa ya, karena ia dapat berfungsi dengan baik, ini tadi masalah fungsi, karena ia terbeli, terjangkau, ekonomis, efisien, dan awet ya, ini tadi unsur ekonomi ya, ini juga efisien dan awet, ini masalah misalnya beli HP 1 juta tapi bisa sangat mudah dipakai dan awet sampai 5-10 tahun misalnya. Nah, itu diukur di sini. Kemudian karena tampak bagus, secara estetik menyenangkan untuk dilihat. Nah, ini juga kriteria yang lain ya, bisa saja ini masalah estetika, masalah citra ya. Nah, ini di bawahnya, karena menciptakan kenangan pada masa lalu atau mengingatkan pada satu tempat, ia mengandung arti atau makna ya. Jadi ini arti terkait souvenir misalnya, punya arti dan makna tertentu. Atau bisa juga karena mengikuti tren sesuai dengan fashion, atau karena memberi impresi, dan impresi itu dapat menaikkan status. Ini citra ya. Jadi yang nomor 4 itu adalah makna, yang nomor 5 adalah citra, sementara yang ini semata-mata estetika dan ekonomi ataupun fungsi. Jadi kelima hal ini bisa Anda lakukan ya, tesnya terhadap produk yang Anda kerjakan. Tentu sekali lagi seperti tadi, Anda bisa membuat prioritasnya, mana yang akan Anda capai. Makna desain dapat mengandung beberapa makna. Makna-makna ini ada yang beroperasi pada level umum, artinya diterima oleh publik. Ada makna yang dikenali atau diterima oleh sekelompok orang saja. Desain yang sukses biasanya beroperasi atau diterima oleh beberapa level makna, dan karenanya diterima oleh banyak kelompok. Ini evaluasi flower model evaluasi untuk makna ya. Apakah itu masalah well-being, health gitu ya. Anda kalau melihat misalnya kenapa dokter itu memakai jas warna putih misalnya ya. Nah, itu karena tampak sehat gitu ya, tampak sehat, kemudian juga tampak well-being itu makmur gitu ya. Karena biasanya kalau
putihnya tidak terpelihara kan dia menjadi bulukan gitu ya. Tapi kalau putih itu kelihatan bersih, kelihatan dia itu bisa merawat dirinya, merawat diri sendiri dan juga tampak sehat. Kemudian juga ada hal-hal lain ya yang bisa dipakai untuk meneliti ini, misalnya functionality dikaitkan dengan effectiveness, dikaitkan dengan hal yang lain, user satisfaction gitu ya. Jadi Anda atau kita semua desainer itu bisa menempatkan pilihan-pilihan kriteria itu, bukan desainer ya, sorry, user atau klien ya, tapi bisa juga user itu, desainer itu menyarankan bahwa bagaimana kalau makna desainnya mengambil di sisi ini. Ini sangat mungkin untuk disarankan oleh desainer ya. Dan oleh karena itu Anda perlu mengetahui apa-apa yang bisa dilakukan ya. Di sini. Oke, selanjutnya desain yang baik dan desain yang buruk. Oleh karena itu, desain yang baik harus dapat dimengerti maknanya. Mengetahui mengapa sesuatu itu dilakukan akan dapat membantu pemahaman terhadap sebuah desainnya. Anda pernah mengalami nggak sesuatu tidak paham desain ini untuk apa gitu ya? Itu bisa saja terjadi ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita tidak menghargai sesuatu yang tidak kita ketahui latar belakangnya kenapa dia menjadi seperti itu. Ya, mengetahui mengapa sesuatu dilakukan akan dapat membantu pemahaman terhadap sebuah desain. Kemudian ketika desain tidak mengekspresikan sebuah ide atau mengkomunikasikan makna atau menunjukkan respon tertentu, ia tidak akan dipedulikan atau dengan kata lain menjadi desain yang jelek. Biasanya duplikasi itu menjadi hal-hal yang seperti ini ya, karena dia hanya meniru saja pada produk-produk yang ada tanpa memberikan sesuatu ide baru atau makna baru atau nilai-nilai baru gitu, sehingga orang cenderung menganggap sudah biasa, sudah seperti yang kemarin gitu ya, sehingga tidak bisa mengikat tidak bisa mengikat perhatian orang tersebut terhadap desain kita. Nah, kriteria desain ini tadi sudah saya sampaikan. Ada yang lain lagi sih kriterianya ya, fungsi dan tujuan. Fungsi yang dimaksud dari desain tersebut harus terpuaskan dan dipenuhi gitu ya. Utilitas dan ekonomi ini sebetulnya sama ya dengan yang di atas. Utilitas ada kemanfaatan, ekonomi bagaimana dia antara fungsi dan harga yang harus dibayar ya. Desain ada pemenuhan penggunaan, kejujuran dan ekonomi pada pemilihan pemakaian dan materialnya. Ini evaluasi di gambar sebelah kanan itu adalah evaluasi. Evaluasi bisa menyangkut masalah konseptual atau formal desainnya, kemudian juga bisa dalam prototypingnya, bisa masalah implementasi, bisa bisa mengevaluasi tentang fungsi dari objeknya ya, atau mengevaluasi requirement specification ya, spesifikasi dari kebutuhan gitu. Ini
cara mengevaluasi yang lain ya, ada relevance, ada coherence, ada effectiveness, efisiensi, kemudian sustainability juga bisa. Bentuk dan gaya ini ya lagi ya, bentuk gaya harus secara estetik menyenangkan untuk dipandang dan nyaman untuk panca indera. Di sana harus memproyeksikan satu citra menunjukkan asosiasi yang membawa makna bagi orang yang memakainya atau mengalaminya. Nah, ini di sini tadi effectiveness itu apa? Is the intervensi achieving its objective ya? Apakah desain itu mencapai objektivitasnya? Misalnya apa ya? Pemotong kuku saja ya. Pemotong kuku ya efektif nggak dia dipakai ketika dipakai untuk memotong? Ya bisa memotong dengan dengan mudah ya, berarti ketajamannya ada yang bisa memotong dengan sesuai bentuk sesuai bentuk kuku, sehingga di situ ketercapaian untuk dari alat tersebut tercapai gitu ya. Jadi bisa memotong kuku atau coherent, so well designed, does the intervention fit ya. Jadi bagaimana desain itu sesuai dengan konteksnya. Tadi misalnya ekonomi atau masalah estetika atau masalah citra gaya atau masalah apa ya, fungsi gitu. Nah, ini sustainability berarti akan bertahan lama atau berkelanjutan, efisiensi, resources use ya, ini terkait dengan seberapa sumber daya yang dipakai itu ini enggak cocok enggak atau sesuai enggak dengan hasil yang dicapai. Nah, ini relevance, impact ya. Impact-nya apa? What different is the intervention making ya? Design intervention di sini maksudnya desainnya ya. Nah, ini adalah metode lain yang kita adopsi juga, yaitu metode double diamond ya, di mana double diamond ini discover, define, develop, deliver. Yang kita tekankan adalah pada metode-metode apa yang dipakai pada tahap ini. Di sini ada making and doing, jadi betul-betul membuat project itu ya, mengerjakan. Jadi bisa dalam prototipe, dalam satu banding satu, kemudian kita mencoba membuat narasi ya, storytelling ya, atau role playing gitu ya. Misalnya kita berperan sebagai user atau kita berperan sebagai penjualnya nanti seperti apa. Jadi hal-hal apa sebetulnya ini role play ini adalah untuk melihat kelebihan kekurangan dari objek tersebut ya. Jadi kalau ketika kita menjadi penjual, apa sih yang harus saya tawarkan kepada user atau harus saya tawarkan kepada calon pembeli. Nah, kalau kita menjadi pemakai user ya, kita betul-betul mengetes ketika jadi user apa sih yang saya cari dengan produk ini. Seperti tadi misalnya pemotong kuku ya, apakah kepraktisannya ataukah fungsinya ataukah keindahannya, bahwa pemotong kuku ini harus sesuatu yang punya makna gitu ya, punya arti, punya misalnya ada bentuk-bentuk tertentu di situ ya, sebagai souvenir misalnya. Nah, di mana makna itu akan diletakkan pada sebuah pemotong kuku gitu kan. Jadi
semua ini yang ada di sini ya, making, doing, role play, prototyping, storytelling atau pitch document, get feedback, capture learning, define success. Ini adalah cara-cara yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi. Proses deliver dapat dimasukkan sebagai ya ini ya, proses deliver dapat dikatakan masuk sebagai proses evaluasi yang sifatnya memberikan penilaian ya, pertimbangan terhadap beberapa keputusan perancangan yang sudah dibuat untuk final design. Ya, ini kita sudah sampai pada tahap terakhir. Jadi di sini Anda diminta untuk tadi mungkin beberapa hal sudah Anda kerjakan di tahap sebelumnya, membuat keputusan-keputusan desain, kemudian kembangkan ya, sempurnakan desain Anda, atau misalnya kemarin Anda sudah membuat beberapa keputusan desain, maka di sini kemudian keputusan itu keputusan mungkin kemarin sudah mendapatkan masukan atau mendapatkan tanggapan-tanggapan dari orang lain, kemudian Anda kembangkan dan wujudkan desainnya ya. Jadi sudah ada wujudnya desain dan kemudian sebisa mungkin ada evaluasi ya. Anda bisa menunjukkan ketika nanti presentasi bagian mana yang Anda perbaiki karena ada evaluasi apa ya. Seperti misalnya tempat sampah yang sudah Anda desain itu Anda sempurnakan, misalnya apakah ukurannya, apakah mekanisme cara buka tutupnya, atau bahannya, atau bentuknya gitu ya. Nah, semua itu Anda rubah atau Anda sempurnakan karena ada sebuah evaluasi. Nah, evaluasinya silahkan dipilih yang mana yang Anda pakai sebagai bagian dari evaluasi. Tadi kurang lebih ada 4 ya, walaupun 4 ini hanya kira-kira saja karena bukan kira-kira ya, yang besar-besar gitu ya. Anda masih bisa mendetail lagi karena dengan cara yang lain itu tadi kan ada masalah misalnya coherence, sustainability, efficiency, relevance, impact itu ya, effectiveness gitu ya. Jadi ini bisa dipakai yang 6 ini atau yang 4 ini juga bisa dipakai. Jadi dalam tugas yang ketiga ini nanti Anda intinya membuat sebuah evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi itu Anda membuat perbaikan ya pada desain Anda. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk kuliah kita, materi kuliah ini. Saya kembali ke forum. Halo, ada yang bertanya atau ingin mengklarifikasi atau ya, silakan. Jika ingin desain yang dibuat itu jadi good design, itu apa harus mencangkup semua poin atau boleh pilih prioritas saja, Bu? Bisa prioritas, Mas, karena ya kalau bisa saya kembali share screen ya untuk melihat dengan lebih detail yang Anda semua maksud. Ini ya, jadi bisa karena untuk mencapai semuanya itu
mustahil untuk diwujudkan ya, maksudnya diwujudkan dalam arti nyata, diproduksi secara massal ya. Tapi kalau diwujudkan dalam simulasi bisa saja sih terjadi gitu ya. Dalam kasus kita belajar kan itu semua simulasi ya, tidak akan tidak akan diproduksi secara massal, tidak akan diperjualbelikan, sehingga bisa jadi semua hal yang Anda pikirkan, semua hal yang Anda cita-citakan, idealkan, itu bisa saja diwujudkan dalam desain ya. Tapi untuk diwujudkan secara nyata itu menjadi pertanyaan yang lain lagi gitu. Kalau saya sih ini aja, satu atau dua saja sudah cukup, Mas. Jadi yang lain tuh bukannya tidak dicapai ya, tapi bisa jadi yang lain itu sedikit dikorbankan. Seperti tadi saya kasih contoh, misalnya Anda menekankan fungsinya, bisa jadi unsur keindahan itu sedikit terkorbankan misalnya, atau dikorbankan. Jadi indahnya tidak maksimal gitu. Tapi kalau Anda memfokuskan pada maknanya, bisa jadi fungsinya tidak tercapai secara maksimal. Ya, tapi tetap itu 4 hal itu dikerjakan ya. Artinya 4 hal itu ada. Tapi bisa saja bobotnya beda-beda gitu. Gitu ya, Mas Huda ya, Nuri Huda ya. Baik Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Kalau buat pembuatan alternatif sketsa itu berarti di tahap sintesis ya Bu? Iya. Kemudian pengembangannya di tahap ini? Sebetulnya pengembangan itu di tahap pengembangan untuk final desain itu setelah ada evaluasi ya, Mas. Tapi kadang-kadang memang evaluasi itu tidak serta-merta sekaligus satu kali selesai gitu ya. Evaluasi itu bisa beberapa kali dilakukan ya. Misalnya ketika Anda dalam proses desain, itu pasti tidak bisa mengevaluasi secara cermat atau secara valid tentang fungsinya, karena dia masih dalam wujud desain ya. Tapi ketika Anda sudah membuat produknya, prototipenya, nah di situ Anda bisa mengevaluasi kembali mengevaluasi kembali fungsi tadi secara optimal kan. Jadi Anda bisa menggerakkan, Anda bisa misalnya wujudnya handle ya, handle itu bisa dipasangkan di pintu, bisa diputar, bisa di dalam pemakaian yang nyata gitu loh. Tapi kalau masih dalam wujud desain, tentu evaluasinya dibayangkan gitu ya, evaluasinya belum nyata. Jadi memang evaluasi itu tidak satu kali jadi gitu. Begitu Mas Nuri ya, seperti tadi misalnya ngambil contoh aja lah pesawat tadi kan melalui beberapa tahap kan, tahap ketika masih dalam blueprint, masih dalam desain, itu kan pasti tidak bisa mengevaluasi bagaimana kinerja dari pesawat itu ketika dipakai kan. Tapi dia bisa mengevaluasi secara saintifik, secara perhitungan matematis misalnya. Ini dengan kecepatan sekian dia akan dengan mesin yang sekian besarnya dia akan bisa terbang dengan kecepatan berapa selama berapa jam dengan bahan bakar sekian liter misalnya. Jadi di situ kan perhitungan matematis itu kan untuk evaluasinya. Tapi ketika dia sudah diwujudkan dalam
pesawat terbang yang nyata yang bisa diterbangkan. Kemudian evaluasi itu menjadi evaluasi yang nyata gitu. Gitu ya, Mas Ruri. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, ya. Oke, Mas Riza dulu ya. Oh iya, siap. Nanti Saya mau tanya, apakah setiap desainer itu perlu menguasai trend forecasting? Berkaitan tadi kan desain yang bagus itu desain yang bisa mengikuti tren. Nah, tapi tren itu kan sesuatu yang cepat memudar. Jadi seberapa penting sih desainer itu bisa melakukan trend forecasting dan malah bisa menciptakan trennya sendiri untuk keberlangsungan sendiri. iya. Terima kasih. Ya, trend forecasting itu memang diperlukan ya untuk desainer, apalagi untuk desainer-desainer yang bergerak di misalnya fashion ya, fashion itu beda dengan produknya, misalnya produk teknologi, misalnya produk apa ya, atau bukan produk teknologi lah, produk apa ya, peralatan makan sajalah. Fashion itu seorang desainer fashion itu harus tahu tren, sangat tahu tren gitu ya. Karena apa? Karena dia itu umur produknya sangat pendek dan dia begitu ketinggalan tren dia nggak laku gitu kan produk itu. Beda dengan peralatan makan, dia tidak terlalu terikat tren misalnya. Sehingga produk yang Anda desain, peralatan makan yang Anda desain itu mungkin bisa bertahan 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun untuk apa bentuk-bentuknya, ya kebaruannya atau nilai nilai sesuatu yang bernilai dari produk tersebut. Nah, jadi ini di satu sisi terlihat terikat dengan Anda mendesain produk apa, karena masing-masing produk itu beda-beda ininya, bisa beda-beda trennya, beda-beda kecepatan perubahannya, bukan trennya, beda-beda kecepatan perubahannya. Seperti misalnya mobil itu setiap tahun hampir selalu berubah gitu ya. Ada hal-hal baru yang ditawarkan oleh perusahaan mobil pada tiap edisinya gitu ya. Tapi Anda bisa lihat bahwa perubahan yang signifikan itu mungkin 5 tahun sekali. Perubahan yang tiap tahun itu mungkin hanya bumpernya yang berubah bentuk sedikit atau lampunya yang berubah atau kaca spionnya ya. Jadi perubahan itu selalu ada tapi terbatas. Sementara yang besar-besar itu bisa lebih lama karena memang sumber daya atau hal-hal untuk merubah itu juga membutuhkan waktu untuk diimplementasikan dalam pola produksi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang kapan desainer itu kemudian bisa menentukan menentukan tren ya. Ya kalau Anda atau desainer tersebut sudah punya nama, sudah punya posisi, sudah punya kekuatan ya yang selalu berulang muncul pada setiap desainnya. Karena harus ada kualitas yang selalu muncul pada desainnya. Misalnya siapa ya desainer yang kuat dalam satu produk, misalnya furniture, misalnya IKEA saja, mungkin bukan desainer tapi perusahaan ya. Di situ ada kualitas-kualitas yang selalu muncul setiap kalinya dan itu menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Nah, baru IKEA nanti bisa menjadi leader di dalam tren gitu ya. Atau
siapa desainer fashion yang kuat misalnya Samuel Watimena gitu misalnya. Dia punya apa di situ yang setiap tahun dia tawarkan. Nah, kalau itu kehadirannya kuat, kehadirannya menonjol, kehadirannya disukai oleh pemakai, maka dia akan menjadi tren. Dia akan bisa menjadi menjadi leader di dalam tren tersebut gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjadi leader ya pasti banyak hal ya yang harus dia pikirkan, misalnya perilaku ke depan seperti apa, kemudian sifat industrinya bagaimana, situasi masyarakatnya, itu pengetahuan-pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang leader ya. Jadi misalnya pandemi COVID ini bagi desainer fashion apa kemudian ininya harus melakukan apa. Nah, seorang yang punya kapasitas memimpin desain itu akan bisa punya kreativitas. Dia akan switch ke apa model bajunya misalnya, model baju di rumah misalnya, atau kemudian dia mendesain masker atau apa gitu ya. Jadi di satu sisi seorang desainer itu yang trend leader tadi bisa membaca situasi, bisa memforecast, yang bisa memprediksi, membuat pemikiran ke depan akan seperti apa, dan kemudian dia membuat desain-desain yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ke depan seperti apa. Jadi kuat pemahaman kontekstualnya dan pemahaman perkembangannya. Itu Mas Riza ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, tadi ada lagi pertanyaan. Halo. Saya Bu. Ya, Mbak Natasha, silakan. Ya, dalam kasus saya seperti saya kan meredesain alat bantu dengar agar lebih trendy gitu ya. Lalu pada waktu analisis itu saya niatnya mau merubah bentuknya jadi lebih minimalis, jadi lebih lebih kecil agar tidak terlalu mencolok gitu, tidak terlalu terlihat. Lalu waktu tahap sintesis saya mendapatkan hal baru bahwa ukuran itu sangat penting di alat bantu dengar, yang mana memang biar agar alat baru bantu dengar itu berfungsi dengan semestinya. Jadi bentuk itu ada ininya sendiri Bu, sebentar. Ya, aturannya. Ada aturannya, memang dibuat seperti itu agar dapat menerima suara dengan baik. Nah, lalu jadi saya mendesain saya desain gayanya saja. Jadi tidak saya minimaliskan, tidak saya rubah ukurannya. Jadi nanti itu masuk di tahap evaluasi atau bagaimana ya Bu? Kalau seperti itu. Gini Mbak, itu tadi apakah masuk di tahap evaluasi atau di tahap awal. Nah, sekarang tinggal pemahaman Anda yang Anda dapatkan terakhir tadi, misalnya bahwa ukuran itu tidak bisa semata-mata diminimalkan saja, tapi harus ada ukuran yang sesuai dengan tubuh misalnya. Nah, hal-hal seperti itu Anda dapatkan di mana? Kalau misalnya memang ada di tahap ketika Anda sudah mensintesakan, kemudian informasi itu masuk, Anda bisa saja menjadi evaluasi gitu ya. Tapi kalau sebetulnya informasi itu sudah Anda dapatkan dari
dari dari awal, ya itu menjadi bagian dari titik tolak desain Anda gitu. Bisa saja sebetulnya informasi-informasi yang merubah tentang satu hal yang sudah kita lakukan, apakah itu tentang bentuknya, apakah itu tentang fungsinya, apakah itu tentang estetikanya, itu bisa muncul dari banyak tempat gitu ya, dari banyak rentang. Kalau satu rentang itu di banyak step itu bisa saja itu muncul. Dan seperti Anda juga lihat sebetulnya proses analisis sintesis itu bukan sesuatu yang linier tapi cyclical, ya, berputar. Jadi bisa saja Anda di tahap analisis itu sudah melakukan sintesis dan juga melakukan melakukan evaluasi, tapi di dalam benak Anda gitu, benak kita masing-masing desainer gitu. Itu nggak masalah sih, Mbak. Jadi kalau Anda mau membuat itu menjadi masukan dari proses evaluasi, silakan saja. Ternyata ada masukan ini dan saya harus meredesain bentuknya atau ukurannya atau bahannya bahkan, ya. Jadi nggak masalah posisi atau kapan kita bisa membuat desain atau melakukan evaluasi atau bukan, itu saya pikir nggak masalah, kan memang proses yang dilakukan oleh seorang desainer antara analisis, sintesis, dan evaluasi itu cyclical, jadi berputar gitu. Kita tidak bisa memutus saat ini hanya analisis, saat besok hanya sintesis, saat kemudian hanya. Jadi ini muter. Jadi kita ceritakan saja ini bahwa ini menjadi masukan bagi Anda untuk meredesain ulang. Karena kita ini, ya silakan, gimana? Iya, enggak, saya cuma bilang baik. Ya, oke. Jadi tadi sebetulnya tidak masalah untuk apakah itu ada di depan atau di belakang. Anda silakan saja menceritakan itu ada masukan baru sehingga Anda meredesain lagi dan menjadi sebuah wujud baru yang berbeda. Nah, ini masalahnya karena Anda semua masih belajar sehingga kita atau para pembimbing Anda itu mencoba mengkotak-kotakkan gitu ya. Tapi nanti ketika Anda praktek di lapangan, ini akan mengalir saja gitu ya, akan mengalir begitu saja sehingga segala pemikiran itu akan terus berputar, akan terus mencari bentuknya yang pas tadi ya, yang pas sampai pada keputusan Anda, oh inilah desain yang paling tepat untuk satu hal, apakah itu alat pendengar, apakah itu tempat sampah atau handle pintu atau hal-hal yang lain ya. Gitu? Masih ada yang masih ada yang lain? Pertanyaan? Halo? Sudah semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita berpisah di 1 jam ini ya, jam 11. Dan nanti saya kirimkan materinya untuk Anda pelajari dan Anda bahan untuk membuat tugas yang akan datang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.